dari bencana. Kemudian kalian kemarin sudah membentuk kelompok dengan mengidentifikasi ya, merumuskan masalah ya bencana yang terjadi di wilayah kita di Bojonegoro ya. Jadi kemarin awalnya ada 6 kelompok saja, tapi kemudian kalian ternyata menemukan permasalahan atau bencana yang lain lagi sehingga kemudian menjadi 8. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi kalian semangat sekali merumuskan ya, ternyata ada 8 bencana yang sering kita alami atau terjadi di wilayah sekitar kita, yaitu di Bojonegoro. Ini kemarin yang sudah kita pelajari terkait dengan definisi bencana, kemudian nah ini ya, hari ini kita akan melanjutkan dengan kalian melakukan presentasi dari hasil perumusan masalah yang kemarin sudah kalian diskusikan. Data-data sudah kalian lengkapi, nah tinggal kalian hari ini melakukan presentasi sesuai dengan kelompoknya ya. Nomor kelompok sudah di tangan, pita-pita warna-warni juga sudah menghias kepala ya, jadi siap untuk melakukan presentasi. Jadi berkaitan dengan faktor bencana, faktor penyebabnya ya, kemudian nanti juga alternatif solusi penanggulangannya. Oke. Nah ini bencana. Nah minimalkan. Jadi kalian nanti bisa berupaya ya membantu pemerintah daerah untuk memberikan solusi terhadap bencana yang sering terjadi. Sudah, berarti kita langsung mulai saja ke sesi presentasi ya. Silakan kelompok mana yang akan memulai presentasinya? 5 tuh. 1. 5 ada 1 dulu. Oh, dari 1 boleh sekali ya. Ya, silakan. Siapa yang dipilih? Ayo, siapa dulu yang mau? Berapa dulu? Boleh? Siapa saja? Boleh? Karena sekarang tanggal 7 kelompok 7. Kesepakatan Iya, ya. Ayo, siapa dulu yang sudah siap dulu boleh maju dulu. Kesepakatannya sama itu membantu jaga. Hah? Kenapa? Bukannya sudah diberikan waktu 1 minggu ya? Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok. Ya. Jadi kelompok 7 bersiap-siap mencermati ya, lebih mencermati. Yang lain juga mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami yaitu identifikasi bencana kekeringan di Bojonegoro. Di Bojonegoro sendiri ada 28 kecamatan. Nah, dari data yang kita ambil terdapat diagram pada tahun ke tahun dari tahun 2018, 2019 dan 2020. Nah, jadi data yang kita dapat pada tahun 2021 sampai 2022 itu tidak ada kasus kekeringan. Jadi paling tinggi yang pada 2019. Dan pada tahun-tahun itu kekeringannya Kecamatan Balen tidak ada, Borno 5 kasus, Kecamatan Bojonegoro tidak ada, Bumbulan 69 kasus, Dader 25 kasus, Gayo tidak ada, Gandong tidak ada, Kalihidu tidak ada, Kantor tidak ada, Kapas 23, Kasiman 71 kasus, Kedewan 7 kasus, Gedung Adem 87 kasus, Kepobaru 41 kasus, Malo 13 kasus, Margomulyo 2 kasus, Ngambon 23 kasus, Ngasem 172 kasus, Ngerao 108 kasus, Padangan 23 kasus,
Purwosari 55 kasus, Sekar 1 kasus, Sugiwaras 183 kasus, Sukosewu 51 kasus, Sumberjo 186 kasus, Tabarjo 116 kasus, Temayang 100 kasus, dan Trucuk 15 kasus. Nah, dari kasus tersebut kita dapat mengetahui faktor penyebab dan solusi apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah bencana tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kekeringan di Bojonegoro yaitu boros air, minimnya daerah resapan, tanah sudah rusak, pohon banyak yang ditebang, dan musim kemarau yang terlalu lama. Solusi untuk mengatasi kekeringan: pertama, reboisasi; kedua, membuat waduk atau bendungan; tiga, lebih menghemat air; empat, tidak menggunakan pupuk kimia berlebihan; dan banyak berdoa. Oh, banyak berdoa. Penting itu ya. Yang utama itu malah. Iya. Nah, dari kasus tersebut yang paling banyak adalah di Sumberjo. Jadi mungkin keluarganya bisa untuk lebih tahu bagaimana cara untuk mencegah bencana tersebut. berikan ongkos kepada Sumberjo. Oke, mungkin itu saja dari kami. Apa ada yang ditanyakan? Mungkin untuk kelompok 7 karena yang maju adalah kelompok 6 akan memberikan tanggapan. Maaf untuk tadi, apakah itu tipe atau bagaimana ada desa Gendong? Untuk saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Dan untuk ini yang katanya Gendong itu sebenarnya itu bukan desa, tapi kecamatan. Dan yang benar adalah Gondang. Ya, Maaf atas atas Tipuannya. saya. Oke. Sudah cukup? Ya, bisa. Iya. Iya. Oke, mungkin Kasih aplaus dulu untuk kelompok 6 dengan topik kekeringannya. Ya. Oke, mungkin itu sudah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai identifikasi banjir Bengawan Solo. Dari data di samping dapat kita ketahui bahwa kejadian bencana tahun terhitung dari 2018 sampai 2022. Data telah terjadi pada tahun 2018 sebanyak 1.925 bencana, 2019 1.080 bencana, dan 2020 538 bencana, dan pada tahun 2021 203 bencana. Pada tahun 2020 15 bencana. Adapun informasi yang dapat kita ketahui dari data statistik di atas bahwa bencana banjir di Bengawan Solo pada tahun 2018 telah terjadi sebanyak 180 kali. Nah, di sini terdapat peta mengenai bencana banjir Sungai Bengawan Solo. Adapun daerah yang paling terdampak besar dalam banjir bencana ini ialah yang berwarna biru, yang meliputi Trucuk, Pajangan, Bojonegoro, Kapas, Kanor, dan juga Balek. Selanjutnya kita akan menganalisis mengenai penyebab dan juga alternatif solusi dari bencana banjir Bengawan Solo. Adapun faktor penyebabnya antara lain yaitu hujan yang lebat, sungai yang meluap, bendungan yang rusak, dukungan drainase perkotaan, gelombang badai dan tsunami, penggundulan hutan, urbanisasi, perubahan iklim, pembuangan sampah secara sembarangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah upaya mengatasi atau alternatif solusi pencegahan bencana banjir di Sungai Bengawan Solo ini. Antara lain yaitu Jangan membuang sampah ke sungai dan selokan. Hindari membuat bangunan di pinggir sungai. 3. Tebang bilik dan reboisasi. 4. Memperbanyak lahan terbuka hijau. 5. Menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. 6. Memasang biopori atau resapan air. 7. Menggunakan paving block. 8. Memasang glass block. 9. Membersihkan selokan secara rutin. 10. Membuat taman di rumah. Dan yang terakhir membuat roof garden. sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah pertanyaan dari kelompok 6? Silakan. Saya perwakilan dari
kelompok 6 mau bertanya, itu apa yang dapat kita lakukan terhadap korban-korban dari bencana Bengawan Solo, banjir Bengawan Solo? Ya, izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Nah, sesuai dengan prinsip atau konsep mitigasi bencana, apabila ada bencana tersebut berarti kita dapat melakukan suatu tindakan setelah bencana. Adapun korbannya bisa kita evakuasi dengan cara perpindahan penduduknya yang terdampak banjir bisa dipindahkan ke desa yang lain maupun ke jalur evakuasi agar dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari banjir tersebut. Bagaimana kelompok 6 sudah Bu. Iya. Mantap. Sekian persentasenya dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 6. Jika alam hendak kau musnahkan, lalu dari mana kamu akan mendapatkan makanan dan tempat tinggal? Nah, Iya. Jadi ini sindiran buat kita ya. Jadi kalau kita merusak alam, tidak menjaga alam, nah dari mana nanti kita akan mendapat makanan dan juga di mana nanti kita akan tinggal. Kemudian ada satu petikan juga dari Quran ya. Siapa yang mau membacakan? Saya Bu. Ya, silakan Eka. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Surat An-Nakabut ayat 40. An-Nakabut ya. Berasal dari Allah, tapi dari manusia sendiri ya. Kemudian masih ada lagi. Silakan, siapa yang akan membacakan? Ya, ya boleh, silakan Farhan. Ya, silakan Farhan. kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Quran Surat Al-A'raf ayat 130. Siapa berikut silakan dulu. Silakan dulu. Kami meniupkan angin topan yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksa yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Padahal siksa akhirat lebih menghinakan, sementara mereka tidak diberi pertolongan. Quran Surat Fusilat ayat 16. Iya, jadi sebenarnya sudah banyak tertulis di Al-Quran ya. Jadi bencana-bencana yang semuanya sebenarnya disebabkan oleh faktor manusia. Ini sebagai introspeksi kita ya. Sebagai manusia kita sudah diberikan oleh Allah segala kemudahan yang ada di bumi, tinggal bagaimana kita menjaganya, mengelolanya ya supaya bermanfaat bagi kita dan tidak menimbulkan terjadinya bencana. Kemudian tadi berkaitan dengan bencana-bencana ya, solusinya diantaranya seperti tadi ya, yang berkaitan dengan gempa bumi ya, diantaranya membuat bangunan yang tahan gempa. Mungkin tadi ada yang berkaitan dengan tanah longsor, misalnya dengan membuat terasering. Apa itu terasering? Unda-unda, supaya mengurangi laju air. Kemudian untuk yang bencana banjir, misalnya dengan membuat waduk atau tanggul dan juga kemudian melakukan yang namanya reboisasi. Selanjutnya ada bencana kekeringan ya, hampir sama dengan banjir ya, karena ini saling berkaitan, yaitu juga dengan melakukan reboisasi dan juga pembangunan waduk. Kemudian, nah ini ya, tadi yang 8 bencana yang sudah kalian lakukan identifikasi, kemudian kalian
cari faktor penyebabnya dan juga solusinya ya. Semoga apa yang sudah kita lakukan di hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Ya. Ini tadi solusinya sudah, untuk yang faktor penyebabnya tadi belum kita simpulkan ya. Di antaranya ini tadi berkaitan dengan gempa bumi. Ini adalah patahan atau aktivitas tektonik atau deformasi batuan, itu penyebabnya. Kemudian banjir ya, tadi sudah disebutkan diantaranya karena curah hujan yang tinggi. Kemudian untuk kekeringan bisa karena perubahan iklim atau suhu ya, kemarau panjang, betul sekali. Kemudian untuk tanah longsor bisa berkaitan dengan topografi wilayah. Jadi wilayahnya di daerah pegunungan, perbukitan ya. Kemudian kebakaran hutan bisa dikarenakan pembakaran atau pembukaan lahan. Oke, berarti kita tinggal melakukan evaluasi lagi melalui kuisis. Ini saya pakai nge-share. Atau kalian sudah bisa langsung masuk? Ya ya. Jadi ada 10 soal. Mungkin bisa berdiri ini. Kemudian peringkat kedua ada Kevin. Farhan ya. Farhan tadi Farhan ya. Kemudian peringkat ketiga ada Eka, silakan. Kemudian Juna peringkat keempat. Kevin kelima. Kemudian Arka keenam. YTS siapa YTS? Saya. Oh, silakan berdiri Dini. Ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri untuk KBM hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.